share screen-nya, Pak? Saya belum bisa ya. Oh, pakai yang satunya ya, Pak ya? Sebentar. Ya. Oke. Oh. Oke, sebentar ya, Pak. Oke, kepada admin mungkin boleh dibantu untuk menjadikan Pak Mulyono sebagai co-host untuk akun yang satunya. Oke, sudah Pak. Silakan Pak Mulyono, mungkin boleh dicoba dulu untuk share screen-nya. Oke, sudah terlihat ya Pak Mulyono ya. Dan di teman-teman semuanya bagaimana? Sudah terlihat atau belum? Sudah. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Sudah. Ya, ini ada beberapa pertanyaan ya yang sudah masuk ke chat box. Sebentar ya Pak Mulyono, mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi untuk seluruh peserta pada hari ini, nanti semuanya yang hadir dan mengisi presensi akan mendapatkan akses untuk materi dan e-sertifikat ya teman-teman semuanya. Jadi nanti mohon mengikuti hingga akhir dan link presensi dan materi akan kami bagikan di akhir acara ya teman-teman sekalian. Jadi mohon untuk ditunggu. Oke, setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi materi ya Pak Mul. Waktunya kami sediakan maksimal hingga pukul 17.00 ya Pak ya kalau bisa. Dan untuk teman-teman semuanya, kami informasikan ulang ya. Silakan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui chat box ya selama penyampaian materi oleh Pak Mulyono. Nanti akan kami jawab oleh Pak Mulyono ya pada sesi diskusi dan tanya jawab. Dari Pak Mulyono sudah siap Pak untuk menyampaikan materinya? Siap ya. Oke, waktu dan layar kami persilahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya pertama mengucapkan terima kasih ya sama SAF Junction. Karena ini sebenarnya ya Mbak Silma ya, SAF menyelenggarakan webinar ya tahun 2022. Iya betul, ini webinar pertama Pak. Jadi ini ceritanya opening ya teman-teman semua, opening dari SAF. Saya diminta ini untuk membuka training tahun 2022 ini ya. Dan ini tanggal bagus ya, 11 Januari ya. Saking bagusnya itu dijadikan judul lagu oleh Gigi itu ya, 11 Januari. Ya semoga teman-teman tahu lah nanti. Hari ini, sore hari ini saya diminta oleh SAF untuk memberikan materi bagaimana itu terkait dengan teknik kalibrasi. Ya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi pengenalan teknik kalibrasi. Ya. Tadi sudah disampaikan ya sama Bu Silma. Saya kira saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Ya. Sebelum saya menyampaikan materi kalibrasi, saya akan sedikit membedah apa itu pengukuran ya teman-teman. Jadi harus dibedakan ya, apa itu meteorologi, apa itu meteorologi. Itu beda banget tuh ya. Kalau kita bicara meteorologi, itu ilmu terkait dengan cuaca. Ya. Jadi hari ini hujan atau enggak itu yang tahu itu orang-orang meteorologi. Ya, BMKG, ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya. Tapi kalau kita bicara meteorologi, itu adalah ilmu yang bahas terkait dengan measurement ya, teman-teman. Pengukuran. Ya. Pengukuran itu kalau didefinisikan adalah proses empirik untuk memperoleh nilai kuantitatif. Ingat ya, kalau kita mengukur itu harus nilai kuantitatif ya. Harus ada nilainya. Ya. Sehingga didapatkan gambaran yang jelas mengenai suatu objek ukur tertentu. Ya. Saya sedikit memberikan contoh ya yang real ya. Contoh gini teman-teman. Teman-teman kan sudah sering lihat ini kan. Ya, kalau kita masuk ke mall, masuk ke pertokoan, masuk ke supermarket, pasti dicek itu suhu tubuh kita. Nah, ini sebenarnya
salah satu bentuk dari pengukuran. Ya. Jadi pengukuran itu pasti ada nilai kuantitatifnya. Nah, ini contohnya ya, saya cek suhu tubuh saya sendiri. Nah, misalkan di sini diperoleh nilai 36,3. Itu nilai kuantitatif itu. Ada angkanya. Kemudian tujuan pengukuran yang kedua itu memperoleh gambaran. Kalau kita melakukan pengukuran, itu pasti kalau di dalam orang-orang lab itu dikenal dengan yang namanya decision rule ya, aturan keputusan. Contoh, suhu tubuh saya 36,3. Itu menunjukkan saya insya Allah ya sehat. Ya. Tapi kalau misalkan suhu saya misalnya 38, ini indikasi kalau saya mungkin sedang mengalami mungkin mau sakit lah misalkan. Ya. Jadi kalau kita mengukur suatu objek tertentu, pasti kita memperoleh gambaran. Itulah fungsi pengukuran. Contoh lagi yang kedua ya teman-teman ya. 2 bulan yang lalu, misalkan saya mengukur tinggi badan anak saya. Misalkan ketemu angka 120 cm. Itu 2 bulan yang lalu ya. Hari ini saya ukur itu ulang tinggi badan anak saya. 125. Ya. Dari 2 bulan yang lalu 120. Hari ini saya ukur 125. Saya punya gambaran, berarti selama 2 bulan anak saya ini mengalami peningkatan tinggi badan 5 cm. Ya. Nah, ini kita punya gambaran nih teman-teman. Berarti selama 2 bulan perkembangan anak saya bagus ini. Karena selama 2 bulan perkembangannya ada penambahan 5 mili. Itulah fungsi pengukuran ya. Untuk pengukuran sendiri perlu ada satu regulasi yang mengatur ya. Jadi kita perlu ada satu regulasi, satu aturan yang mengatur apakah hasil ukur yang kita lakukan itu tetap terjaga nilai ukurnya. Itu biasanya atau kita sebut dengan istilah kalibrasi. Ya. Kalibrasi ini merupakan kewajiban untuk lab dan beberapa organisasi ya untuk melakukan kalibrasi. Ya. Saya ambil yang paling gampang. Kalau teman-teman itu bekerja di lab pengujian, kebetulan labnya itu sudah terakreditasi ISO 14025, itu diatur itu spesifik itu. Ya. Dan nggak main-main. Itu yang mengatur itu 2 klausul ya, klausul 6.4 dan 6.5. Ya. Itu bisa dilihat teman-teman ya. 64 itu jelas itu. Kalau kita menggunakan alat ukur di lab kita, contoh ini lab ukur ya. Ini alat ukur volumetrik. Ya, ini kaliper, alat ukur dimensi. Ya. Ini alat ukur suhu. Itu wajib dikalibrasi. Jadi ini tidak bisa ditawar ya, wajib ini hukumnya. Yang kedua, di dalam klausul 64 juga tulis ya, lab harus menetapkan program kalibrasi. Jadi kalibrasi itu harus dilakukan secara berkala. Tidak sekali kalibrasi dipakai datanya selama-lamanya enggak ya. Ada jangka waktunya. Yang ketiga juga ada itu di klausul 6.4 ya. Kalau kita melakukan kalibrasi di alat kita, misalkan inilah. Ini tandanya sudah dikalibrasi gimana? Harus dilabel. Harus dilabel yang membuktikan bahwa alat ini sudah dikalibrasi. Ya. Itu 64. Kemudian 65, keterterusan meteorologi. Ya. Ditulis itu, bahwa lab itu harus memelihara keterterusan meteorologi dengan cara kalibrasi. Ya. Dan kalau kita mengkalibrasi, itu hasilnya harus tertelusur ke sistem internasional. Ya. Jadi teman-teman kalau baca di sertifikat kalibrasi itu pasti ada itu. Tertelusur ke mana itu pasti ada. Kalimat seperti itu. Nah, ini di ISO 125 ya. Itu secara spesifik mengatur kalibrasi.
ISO yang lain ada nggak? Oh, ada, teman-teman. Yaitu ISO 9001. Ya. ISO 9001 ini kan bisa dikatakan kan induk dari semua sistem mutu. Ya. Jadi sistem mutu, sistem manajemen mutu yang paling dasar, yang paling dasar, yang induknya sistem itu yaitu ISO 9001. Itu jelas itu. Silakan nanti dibuka ya, klausul 7152. Ya. Dia tertulis ya bahwa harus sebuah organisasi itu harus mampu telusur pengukuran apabila organisasi itu menggunakan alat ukur. Ya. Caranya gimana? Ya harus dikalibrasi. Ya. Jadi kalibrasi ini kalau di sebuah organisasi itu hampir wajib ya. Ya. Saya belum buka di sistem mutu yang lain ya, tapi saya kira untuk ISO 22000 pasti ada itu. Ya, tentang keamanan pangan. Karena setahu saya untuk industri-industri yang keamanan pangan, apalagi menggunakan proses-proses termal misalkan industri produk kaleng misalkan, kan ada proses termalnya itu. Ya. Proses termalnya itu kan dia pasti ada alat yang digunakan untuk merekayasa suhu ya, suhunya dinaikkan berapa. Nah, pasti ada itu kalibrasinya. Jadi hampir wajib kegiatan kalibrasi ini. Nah. Kemudian kalau misalkan dari teman-teman ini nanya ke saya, Pak, sebenarnya kalibrasi itu apa sih? Saya sedikit memberikan gambaran teman-teman. Kalau kita menggunakan alat ukur seperti ini, saya kebetulan di rumah saya punya ya, dan saya memang beli ya untuk sebagai aset saya. Ini contoh misalkan saya punya kaliper seperti ini. Kaliper itu kan alat ukur dimensi. Saya misalkan mengukur panjangnya flash disk ini berapa. Oh, ini 51,5. Teman-teman harus memahami. Jadi semua alat ukur yang kita pakai itu pasti ada yang namanya penyimpangan. Jadi di dunia ini itu nggak ada alat ukur itu yang nilainya pasti betul, itu nggak ada. Sehebat apapun ya. Jadi misalkan NASA misalkan punya alat ukur, pasti alatnya walaupun kecil ya, pasti ada penyimpangan. Pasti itu. Punya LIPI misalkan, atau punya BSN, punya lab KSNSU, misalkan, pasti ada penyimpangan. Tujuan kalibrasi itu yang paling utama untuk mengetahui seberapa jauh penyimpangan itu. Itu tujuan kalibrasi. Caranya gimana? Ya caranya kita membandingkan dengan yang namanya reference value, teman. Ada yang nyebut reference value, ada yang nyebut kalibrator, ada yang nyebut bahan acuan, sama nih. Jadi kalibrasi itu kalau didefinisikan rangkaian kegiatan untuk menetapkan hubungan nilai yang ditujukan oleh alat ukur kita terhadap reference value-nya. Itu kalibrasi. Saya ambil contoh yang gampang saja lah. Satu saja contoh. Saya mau mengkalibrasi timbangan. Itu reference value-nya apa? Anak timbang. Ya. Jadi kalau saya mau mengkalibrasi timbangan, itu saya wajib punya anak timbang yang terkalibrasi dulu. Kalau saya tidak punya anak timbang yang terkalibrasi, saya nggak bisa mengkalibrasi. Nah, itu prinsipnya ya. Jadi nomor satu. Ya Pak, Bu. Pak, mohon maaf, ini sepertinya di depan file yang Bapak share screen, apakah ada halaman yang dibuka, Pak? Nggak ada kayaknya ya. Oh, nggak ada ya? Oke. Misalnya ada notifikasi, Pak. Ada halaman yang harusnya ditutup. Oh, nggak ada ya, Pak ya? Hilang ya? Oke, sebentar. Masih ada sih, Pak, ini. Oh. Kayak jaringan gitu. Coba ya. Nongol tulisan, Pak. Tulisan. Ada tulisan di depannya. Please move Coba this mungkin window away from the share. dicek dulu ada halaman yang file lain yang sedang dibuka dan menutupi share screen-nya nggak, Pak?
Kayaknya nggak ada ya, Bu. Kosong ya Pak ya? Oke, ya udah, oke. Mungkin bisa dilanjutkan dulu Pak, nanti kami coba bantu cek yang lain ya Pak ya. Oke. Ini tadi ya, teman-teman semua ya. Jadi kalau kita mau mengkalibrasi timbangan, kita wajib punya anak timbang yang terkalibrasi dulu. Ini contoh ini ya. Contoh saya mau mengkalibrasi timbangan pada titik 50 gram. Ya. Maka saya harus punya anak timbang dulu 50 gram yang terkalibrasi. Ya. Kebetulan dari sertifikat anak timbang ini tertulis ya, bahwa nilai masanya itu 50,0074. Kelihatan ya, teman-teman ya. 50,0074. Nilai 50,0074 itu kita gunakan untuk mengkalibrasi timbangan. Ya. Nah, ini caranya kalibrasi ini. Ya. Jadi di kalibrasi itu ada dua istilah, teman-teman. MTE dan UUT ya. UUT itu alat yang kita kalibrasi. Itu istilahnya kalau level unit under test. Jadi alat yang kita kalibrasi. Kalau bahan acuannya atau kalibratornya itu istilahnya MTE ya. Measurement Testing Equipment. Tapi syaratnya harus kalibrasi dulu ya. Karena kalau anak timbangannya belum dikalibrasi, kita tidak tahu nilai masanya berapa. Nilainya berapa. Teman-teman bisa lihat ya. Anak timbang itu kan nilainya 50,0074. Ini menurut sertifikat ya. Kelihatan ya. 50,0074. Tapi setelah anak timbang itu diletakkan pada pinggan dan timbangan, itu displaynya tertulis 50,0063. Nah, perbedaan antara nilai sertifikat anak timbang dengan display yang ada timbangan itu yang kita sebut dengan namanya koreksi. Jadi koreksi itu penyimpangan dari satu alat. Jadi rumusnya itu kalau kita mau menghitung koreksi, nilai standar, kurangi nilai pembacaan UT. 50,0074 kurangi 50,0062. Ketemulah 00,12. Ini namanya koreksi. Dan ini adalah output dari kalibrasi yang pertama. Faktor koreksi. Faktor koreksi ini adalah bentuk dari kesalahan sistemik. Ya. Jadi alat ukur itu punya dua kesalahan ya, kesalahan sistemik dan kesalahan acak. Yang pertama koreksi. Koreksi ini bentuk dari kesalahan sistemik. Pertanyaannya gini, Pak, kalau saya punya nilai 0,12, ini fungsi dari faktor koreksi itu buat apa? Nah, ini perlu diketahui ya teman-teman. Kalau teman-teman kok sudah mengetahui nilai koreksi dari suatu alat ukur, nilai koreksi ini harus selalu diaplikasikan. Tidak cukup hanya dihitung saja, tidak cukup hanya diketahui saja. Percuma kita mengkalibrasi, kita tahu berapa nilai koreksinya, kalau tidak diaplikasikan. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Pak, cara mengaplikasinya gimana? Ini saya ada contohnya. Contoh misalkan, kita menimbang sampel. Misalkan sampelnya nugget ayam ya, bisa dilihat ya gambarnya. Ternyata saya nimbang sampel itu ketemu displaynya 51,2734. Nah, nilai 51,2734 itu bukan yang kita laporkan, teman-teman. Kalau teman-teman nimbang, kok di displaynya tertulis 51,2734, kemudian dilaporkan sebagai hasil pengukuran, itu salah itu. Ya. Karena dia tidak memperhitungkan nilai koreksi. Yang betul, itu harus ditambah dengan 00,12. Jadi nanti ketemunya 51,2746. Jadi penting ya, nilai faktor koreksi ini penting. Jangan sampai kita sudah tahu nilai koreksi dari suatu alat ukur kita, tapi tidak kita gunakan, kita tidak aplikasikan. Ya percuma. Berarti cita-cita mulia dari kegiatan kalibrasi itu ya tidak tercapai. Ya.
Itu yang pertama ya teman-teman ya. Jadi output dari kalibrasi itu mencari nilai koreksi. Nilai koreksi itu harus selalu diaplikasikan ketika kita melakukan pengukuran. Yang kedua, output dari kalibrasi itu apa? Ya. Contoh ya, kita sudah melaporkan ini 51,2746. Ini benar laporannya ya, karena sudah memperhitungkan faktor koreksi, tapi kurang lengkap, teman. Ya. Jadi beberapa laporan itu menghendaki tidak cukup hanya nilai ukur yang dilaporkan, tapi juga nilai ketidakpastian. Teman-teman yang saat ini belajar di ilmu-ilmu sains ya, kimia, fisika, biologi, pangan, ya, pasti sudah sering dapat pelajaran terkait dengan fisika ya. Jadi kalau kita bicara pengukuran, itu sebenarnya tidak nilai tunggal ya. Nilainya itu dalam bentuk ring. Kalau teman-teman kepingin lengkap melaporkan hasil pengukuran, itu sebenarnya seperti ini bentuknya. 51,2746 ditambah 00,25. Ini namanya ketidakpastian. Ya. Jadi nilai ukurnya itu yang betul 51,2721 sampai 51,2771. Itu betul itu. Ya. Ini yang dimaksud dengan hasil ukur yang sesungguhnya, tidak nilai tunggal. Ya. Tapi nilai ketidakpastian ini tidak setiap laporan kita lakukan ya teman-teman. Ada beberapa yang memang wajib dilaporkan. Pertama, kalau nilai ketidakpastian itu ternyata ketika diaplikasikan itu berdekatan dengan standar mutunya. Yang kedua, kalau teman-teman itu membuat laporan di laporan-laporan ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah misalkan, itu wajib itu melaporkan nilai ketidakpastian. Jadi dua ya. Jadi output dari kalibrasi itu dua. Satu, kita mencari yang ini kesalahan sistemik ya. Yang kedua, kita cari ketidakpastian, yaitu kesalahan acak. Ya. Namun untuk menghitung ketidakpastian itu bukan hal yang susah ya. Sorry, bukan hal yang mudah. Kalau koreksi kan gampang nih, tinggal gini aja ya. Nilai standar kurangi pembacaan alat. Sudah jadi koreksi. Tapi kalau kita ngitung ketidakpastian, ini tidak sederhana itu ya. Saya ambil contoh satu saja. Kalau teman-teman mau menghitung ketidakpastian, itu literatur yang saya baca ya, itu kira-kira ada 5 faktor. Ya. Yang pertama, ketidakpastian dari standar. Yang kedua, dari pengulangan pengukuran atau repeatability. Yang ketiga, dari readability, keterbacaan. Biasanya dari resolusi alat. Yang ketiga, dari instability, ketidakstabilan alat. Yang keempat itu dari buoyancy ya, atau kalau di bahasa Indonesia kan daya apung. Ya. Ini susah ini, ya tidak setiap orang mampu menghitung. Nah, kayak gini hitungnya. Ya. Kalau bahasa Jawanya jelimet. Beda dengan koreksi ya teman-teman. Koreksi itu mudah. Standar kurangi UT sudah jadi koreksi. Tapi kalau ketidakpastian, ya panjang ini ceritanya. Ya. Tidak sederhana. Jadi kalau teman-teman kepingin belajar detail terkait dengan kalibrasi, memang ada training khusus ya. Jadi perlu diketahui alat ukur itu jenisnya banyak ya. Alat ukur massa, alat ukur volume, alat ukur suhu, pH, tekanan dan lain-lain. Ya. Kita harus belajar satu-satu gitu. Kebetulan saya sudah beberapa kali ikut training kalibrasi ya. Saya alhamdulillah ya, insya Allah saya bisa mengkalibrasi massa timbangan, bisa mengkalibrasi volume, metrik bisa. Ya. Mengkalibrasi enclosure, oven, furnace bisa. Sama mengkalibrasi dimensi saya bisa. Tapi kalau misalkan mengkalibrasi pH, mengkalibrasi tekanan, saya nggak mampu karena belum pernah ikut trainingnya. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar seperti ini, ya memang harus ikut training yang sifatnya spesifik ya, teknis ya. Pengen
bisa mengkalibrasi massa, ikut training kalibrasi massa. Ya. Kepengen belajar kalibrasi volume, ikut training kalibrasi volume. Ya. Itu training yang spesifik. Nah, itu ya teman-teman ya. Ingat, kalibrasi itu cari koreksi, dan kedua cari ketidakpastian. Kemudian misalkan Mbak Silman nanya sama saya, Pak, itu kan kalibrasi massa ini. Kalibrasi massa itu kan seperti ini ya. Ya, kita membandingkan timbangan dengan anak timbang sebagai reference value-nya. Kalau kaliper gimana, Pak? Kalau kaliper itu seperti ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengkalibrasi kaliper, harus punya yang namanya gauge block. Gambarnya kayak gitu itu. Dan gauge block-nya harus dikalibrasi dulu. Kalau nggak dikalibrasi, nggak bisa kita nanti cari koreksi dan ketidakpastian. Kalau kita mengkalibrasi ini ya, lab ukur, referen materialnya apa? Timbangan, teman-teman. Jadi timbangannya harus dikalibrasi dulu. Dan timbangan itu nanti kita gunakan untuk mengkalibrasi volumetrik. Kalau saya mau mengkalibrasi oven, furnace, autoclave, kalibratornya apa? Kita harus punya yang namanya termokopel, teman-teman. Jadi termokopel ini yang akan kita gunakan untuk mengkalibrasi untuk produk-produk enclosure ya. Itu ya teman-teman ya, gambaran terkait dengan bagaimana cara kita mengkalibrasi. Selanjutnya, kalau teman-teman bekerja di lab dan kebetulan labnya itu kepingin mengkalibrasi alatnya sendiri, itu apakah bisa dilakukan? Nah, ini ada beberapa hal ya, ada beberapa aturan yang wajib dipenuhi kalau lab itu kepingin mengkalibrasi. Yang pertama, harus ada alat yang memadai. Contohnya ini. Jadi kalau teman-teman kepingin mengkalibrasi massa, ya, misalkan saya mau mengkalibrasi timbangan nih, apa sih alat yang saya dibutuhkan? Pertama, harus punya anak timbang terkalibrasi. Yang kedua, kita harus punya termohigro terkalibrasi. Ya. Kita harus punya barometer, ya, tekanan udara terkalibrasi. Kita harus punya sarung tangan dan pinset, ya, karena anak timbang itu nggak boleh kena langsung tangan kita, karena tangan kita itu kan dimungkinkan ada ya kotoran ya yang menempel ke anak timbang, itu nggak boleh. Ya. Terus kita juga harus punya form ya untuk pembuatan laporan. Ya. Kemudian untuk menghitung koreksi dan ketidakpastian, kita wajib punya ya, komputer lah, laptop atau PC untuk menghitung. Ini baru alat ya teman-teman ya. Baru alat itu nomor satu. Yang kedua, kalau kita mau mengkalibrasi, itu kondisi lingkungannya harus memadai. Nah, ini massa seperti ini ya. Suhunya harus 20 sampai 30. Fluktuasinya harus dijaga. Kelembabannya 40 sampai 60. Tidak boleh ada aliran udara, misalkan AC, itu yang langsung kena ke timbangan. Termasuk mejanya juga khusus. Dari marmer granit dengan ketebalan tertentu. Ini persyaratan lingkungan. Yang ketiga, kalau kita mau mengkalibrasi itu kita harus mengacu pada satu metode. Kita nggak boleh menggunakan metode sendiri. Ya. Tapi untuk metode sendiri, metode kalibrasi itu sudah banyak ya. Dan kita bisa milih. Nah, ini kebetulan saya memberikan contoh bagaimana mengkalibrasi analitik balance ya, timbangan. Teman-teman bisa pilih ya. Apakah metode OIML, metode Euromed, metode C0 atau CAN. Ya kalau teman-teman kesusahan cari metode yang di luar negeri misalkan berbayar, carilah saja yang di CAN. Nah, ini teman-teman nanti buka ya can.roid. Bisa di-download ini. Dan ini gratis ya. Teman-teman bisa mendownload panduan kalibrasi untuk setiap alat ukur yang teman-teman punya, itu gratis. Disediakan oleh CAN. Ya.
Jadi wajib ya hukumnya ya, ikut suatu metode kalibrasi. Yang keempat, harus dilakukan oleh personel yang kompeten. Jadi wajib ikut suatu training teknis kalibrasi tertentu. Saya misalkan, saya sudah pernah ikut training kalibrasi volumetrik. Maka saya berhak untuk menjadi petugas kalibrasi volumetrik. Saya buktikan dengan sertifikat training saya. Jadi yang melakukan bukan orang sembarangan ya, tapi harus terlatih ya. Dan yang kelima itu kita harus punya yang namanya bukti ketertelusuran pengukuran. Ya. Artinya semua alat-alat yang kita gunakan kalau itu terkalibrasi ya, kita wajib bisa menunjukkan sertifikat kalibrasinya. Dan juga kita ketika mengkalibrasi itu harus ada buktinya. Buktinya apa? Harus ada sertifikat. Dan alatnya harus kita beri label. Itu ya, teman-teman ya. Jadi kalibrasi ini bukan pekerjaan yang sembarangan ya. Ini sangat rigid lah, sangat kompleks pengaturannya. Ya, jadi kalau ada lab kok kepengen mengkalibrasi alatnya sendiri, itu ya dia wajib investasi alat, investasi ruangan khusus agar kondisinya terpenuhi, investasi mendidik analisnya, ya atau personilnya sebagai petugas kalibrator. Ya. Lah ini ada pertanyaan ini ya. Ini tadi pagi tadi siang saya sempat membuat polling di LinkedIn. Bolehkah lab itu mengkalibrasi alatnya sendiri? Saya misalkan punya alat seperti ini. Jumlahnya banyak ya. Misalkan saya punya 100 nih. 100 kalau itu kita kalibrasikan keluar biayanya lumayan itu. Coba kalau satu alat itu 200.000 kali 100 berapa itu biayanya? Untuk menghemat bisa nggak saya kalibrasi sendiri? Dari hasil polling itu 50-50 ya teman-teman. Ada yang jawab boleh, ada yang menjawab tidak boleh. Coba Bu Silma kira-kira boleh nggak Bu? Saya mengkalibrasi alat saya sendiri. Bapak kompeten nggak Pak? Di lingkungan yang mendukung nggak? Boleh nggak kira-kira? Boleh atau tidak? Mungkin boleh Pak. Boleh ya. Tapi selama memenuhi persyaratan yang tadi Bapak sebutkan gitu. Ya nggak sih Pak? Saya tambahkan sedikit ya. Lab boleh nggak mengkalibrasi alat ukur sendiri? Saya tidak bilang boleh dan tidak ya. Saya buka dulu standarnya. Saya kebetulan buka itu di aturannya kan. Nanti teman-teman buka ya. Di aturan kan nomor U01 itu tertulis ya. Ketertelusuran yang didapatkan dari lab in-house atau kegiatan kalibrasi tanpa simbol akreditasi kan. Jadi boleh teman-teman. Kalau kita bekerja di lab, kita mampu melakukan kalibrasi, itu kita bisa mengkalibrasi sendiri. Tidak harus tergantung pada lab kalibrasi luar. Ya, tapi ada syaratnya ini. Apabila bukti ketertelusuran dan persyaratan kebijakan kan terkait dengan ketertelusuran pengukuran dipenuhi. Ya, itu yang bilang bukan saya ya, tapi kan U01. Nah, diperjelas lagi di kan K01 ya. Jadi kalau lab mengkalibrasi alat ukurnya sendiri, maka harus punya ini. Harus punya prosedur. Kalau prosedur gampang lah. Kita kan bisa download dari aturannya kan. Kita punya bahan acuan. Wajib itu. Kita harus punya sertifikat hasil kalibrasi yang membuktikan kita sudah melakukan kalibrasi. Yang keempat, kita harus membuktikan bahwa personil kita itu kompeten. Skillnya memadai untuk melakukan kegiatan kalibrasi. Jadi jawabannya boleh ya. Dan saya masalahnya pernah dicurhati ya sama lab ya. Pak, saya itu dapat komplain ya dari asesor atau temuan dari asesor. Ini yang melakukan kalibrasi harus pihak eksternal. Enggak, salah itu. Ya.
itu asisornya kurang jauh mainnya ya. Kalau dilihat di standar ini boleh, tapi ada syaratnya ya. Jadi lab itu boleh mengkalibrasi alat ukurnya sendiri apabila ini terpenuhi. Ya. Ini tolong diingat-ingat ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bekerja di lab, silakan mengkalibrasi alatnya sendiri. Tapi ini tolong dipenuhi. Ya. Alat yang memadai, kondisi lingkungannya memadai, kita mengacu pada satu metode yang valid, personilnya kompeten, dan kita bisa memberikan bukti bahwa ketertelusuran itu ada ya. Jadi kita bisa membuktikan kalau alat ukur kita itu tertelusur. Ya, ya buktinya sertifikat bahan acuan kita itu ada. Ya. Itu ya teman-teman ya. Demikian materi saya dari saya. Silakan kalau misalkan teman-teman mau menanyakan terkait dengan materi hari ini, silakan. Ya, oke. Terima kasih Bu Ilma. Iya Pak, terima kasih juga untuk pemaparan materinya ya Pak ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Mulyono. Suara saya terdengar. Ya. Ini ya, kurang aktif kalau sore saya nggak ngopi. Ini. Oh iya, monggo Pak. Apalagi hujan-hujan ya Pak ya, lebih enak ya Pak. Ya, oke. Suara saya terdengar dengan jelas Pak? Oke, sip. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Pak ya di chatbox. Nanti saya bacakan ya Pak ya. Lalu kepada seluruh peserta bila ada yang ingin ditanyakan silakan langsung disampaikan melalui chatbox dan cukup dikirimkan satu kali saja ya, tidak perlu berulang. Dan nanti mungkin karena ada beberapa pertanyaan yang mirip atau bisa bersambung gitu ya, saling berkaitan, nanti mungkin saya gabung sekalian ya Pak Mul ya, biar nggak terlalu banyak mencar-mencar seperti itu. Oke Pak Mul, ini pertanyaan yang pertama Pak, dari Pak Mujiono, menanyakan, apa bedanya kalibrasi berkala, kalibrasi antara, dan pengecekan antara Pak Mul? Ini pertanyaannya bagus ya, Pak Mujiono ya. Cek. Ya Pak. Tapi kayaknya kalau menjelaskan 5 menit nggak cukup ini Pak, bukan panjang ini. Ikannya panjang ya. Jadi saya sedikit menyampaikan ya teman-teman. Jadi hari ini sebenarnya materinya itu kan baru opening nih. Saya menyampaikan hanya sedikit ya, terkait dengan kalibrasi. Kalau teman-teman ini kepengen belajar kalibrasi yang lebih detail ya, insya Allah kita ketemu hari Minggu ya Bu Silma ya. Iya Pak. Ya. Di hari Minggu nanti insya Allah nanti kita akan ketemu dengan materi yang lebih panjang ya. Karena hari ini kan cuma 20 slide itu ya. Tapi kalau hari Minggu nanti ada sekitar 140-an slide. Dan lebih komplit, detail ya. Jadi ada materi pengantar meteorologi, bedanya kalibrasi dan pera, kemudian bagaimana kalibrasi itu dilakukan, apa itu ketertelusuran pengukuran, apa itu ketidakpastian, apa itu koreksi, apa itu sertifikat kalibrasi, cara membacanya bagaimana, termasuk penentuan interval kalibrasi. Jadi alat saya itu intervalnya itu berapa sih? Setahun itu berapa kali sih dilakukan? Kemudian di dalam hari Minggu itu saya akan nanti juga akan menyampaikan yang tadi disampaikan Pak Mujiono ya. Betul Pak, ada yang namanya kalibrasi. Ada yang namanya pengecekan antara, ada yang namanya pengecekan sebelum digunakan. Nah, itu nanti insya Allah sampaikan ke hari Minggu. Ya. Termasuk pada hari Minggu itu nanti saya juga akan menyampaikan kalau kita sudah mengkalibrasi alat, misalkan saya punya alat lab ukur, sudah saya kalibrasi. Itu tidak cukup harus kalibrasi teman-teman. Kita harus mengevaluasi apakah alat ukur kita itu masih layak atau tidak. Ya. Jadi ada evaluasinya tuh keberterimaan alat ukur. Tapi saya kembali lagi ke pertanyaannya Pak Siono. Memang betul Pak. Ada yang namanya kalibrasi. Jadi kalibrasi itu starting point awal ya teman-teman. Contoh gini teman-teman. Saya punya lab ukur.
Menurut literatur, lab ukur ini harus saya kalibrasi setahun sekali. Misalkan pada bulan Januari. Jadi Januari 2021 kali saya kalibrasi. Januari 2022 saya kalibrasi. Januari 2023 saya kalibrasi. Karena kan intervalnya setahun sekali. Ya. Pertanyaannya gini teman-teman. Kalau saya kalibrasi pada bulan Januari, pada bulan Maret, pada bulan April, pada bulan Mei, alat saya itu masih bagus nggak? Ya, pengukuran hasil ukurnya. Nah, itulah fungsinya dari pengecekan antara. Jadi pengecekan antara itu bisa dikatakan ya pengecekan untuk dapat memberikan jaminan bahwa nilai yang ada di sertifikat kalibrasi itu masih valid. Itu pengecekan antara. Ya. Tapi bagaimana tekniknya itu agak panjang Pak menjelaskannya. Tapi prinsipnya pengecekan antara itu ya pengecekan yang kita lakukan di antara selang waktu kalibrasi. Karena kalibrasi itu kan durasinya agak lama ya, setahun sekali. Tapi kalau pengecekan antara itu biasanya bisa 2 minggu, bisa sebulan. Ya, tergantung durasi penggunaan alat. Itu ya Pak Fungsiono ya. Oke. Mungkin itu untuk jawaban dari Pak Mulyono. Bila dari Pak Mujono ada feedback, silakan dapat disampaikan. Lalu ini Pak, pertanyaan selanjutnya ini ada cukup banyak. Ada sampai kurang lebih 3 orang yang menanyakan, kapan Pak seharusnya peralatan itu dikalibrasi? Kalau menurut ke standar ISO 17025 atau menurut regulasi yang lain itu harusnya kapan sih dilakukan kalibrasi ini Pak? Termasuk untuk peralatan-peralatan yang ada di pabrik atau di laboratorium di kampus, itu bagaimana Pak penentuan frekuensi kalibrasinya? Berapa kalibrasi? Ya. Bagus pertanyaannya Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Ya betul ya. Jadi alat itu memang secara berkala harus dikalibrasi dengan durasi waktu tertentu. Ya. Sebenarnya ada 2 ya, ada 2 aturan teman-teman. Kalibrasi itu kalau saya ibaratkan itu kayak ganti oli teman-teman. Teman-teman ngecek lah ganti oli. Misalkan ganti oli itu kan ada 2 aturan. Misalkan selama 2000 km atau 1 tahun misalkan. Jadi sebenarnya penentuan interval kalibrasi itu 2. Bisa dari waktu, bisa dari frekuensi penggunaan. Kita kan nggak adil ya, misalkan di sertifikat atau di literatur bilang timbangan itu dikalibrasi misalkan setahun sekali. Tapi kita punya 2 timbangan nih. Timbangan 1 itu kita gunakan di lab pengujian dan itu kondisinya memadai ya. Bebas getaran, bebas debu, ruangannya sejuk dan makinnya hanya misalkan sehari sekali. Dan kita punya timbangan yang digunakan di ruang produksi dan pemakaiannya 1 jam sekali. Itu nggak bisa disamakan sama-sama setahun. Ya. Jadi di kalibrasi itu ada 2 aturan. Dari waktu, durasi waktu, atau frekuensi penggunaan. Ya. Itu ya. Tapi kalau menurut durasi penggunaan, itu ada literatur ya. Ya. Jadi di literatur ini dia dijelaskan komplit. Alat ini misalkan itu dikalibrasi berapa waktu sih? Apa setahun sekali atau 6 bulan sekali? Kaliper ini kalibrasinya durasinya berapa sih? Itu ada literaturnya. Teman-teman buka ya nanti bisa di-download gratis itu di kebetulan yang mengeluarkan bukan kan ya, tapi tetangga kita SAC ya, Singapore Accreditation Council itu ada itu. Ada. Jadi durasi waktu untuk kalibrasi alat ukur. Nah, nanti teman-teman bisa download, bisa pelajari. Itu ya. Di Google bisa ya. Nanti buka di Google, diklik saja misalkan SAC kalibrasi peralatan ukur misalnya. Nanti keluar kok. Dan itu gratis nih. Atau nanti kalau misalkan berkenan nanti saya bukakan lah ya. Bisa saya share di sini alamatnya.
Tapi saya buka WA saya dulu nih ya. Saya nggak hafal alamatnya mana. Itu Bu Silma ya. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Tapi saya juga jadi ingin bertanya nih Pak. Tadi kan waktu kita akan melakukan kalibrasi ya Pak Mulyono, itu kan seperti membandingkan antara alat ukur dan reference value ya Pak, kalau nggak salah ya. Referen material. Nah, referen material ini kan tadi Bapak sampaikan juga harus dikalibrasi ya Pak ya. Nah, ini apakah dia kalibrasinya berbeda dengan alat ukur yang akan kita kalibrasi gitu Pak? Atau sama aja mereka nih? Kalau referen material jelas kita nggak mampu. Karena dia harus dilakukan oleh lab yang nilai penyimpangannya lebih kecil dari alat kita. Itu harus keluar, itu nggak mungkin kita kalibrasi juga. Nggak bisa. Itu harus keluar kalau itu. Oke, kebayang Pak. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan dari peserta ya Pak ya. Ini ada cukup banyak. Mungkin nanti jawabnya bisa singkat-singkat saja ya Pak ya, biar kena semuanya nih pertanyaan yang bisa dijawab. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Hartono Pak. Menanyakan berapa persen akurasi untuk internal kalibrasi Pak? Misalnya untuk termometer dengan menggunakan air es untuk suhu dingin dan air mendidih untuk suhu panas. Apakah bisa Pak? Saya mohon maaf ya, saya kemampuan teknis kalibrasi itu massa, volume, kemudian dimensi. Ya. Suhu saja saya bisanya hanya enclosure ya. Kalau yang misalkan termokopel, kemudian termometer, saya belum mampu saya. Ya. Kemudian untuk pertanyaan akurasinya, terus terang saya ini Pak, tidak bisa menjawab secara spesifik ya. Berapa akurasinya? Ya, karena itu harus dilakukan oleh benar-benar orang yang ini ya, yang punya kompetensi di bidang kalibrasi alat itu ya. Ya. Tapi sebenarnya kurang relevan ya Pak, kalau kalibrasi itu ngitung tingkat akurasi ya. Kalibrasi itu sebenarnya ngitungnya koreksi dan ketidakpastian. Outputnya itu tidak sampai ke akurasi. Kalau akurasi mungkin lebih tepat untuk pelaporan validasi. Itu ya Pak Artono ya. Oh ya, oke. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Mulyono ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Melisa menanyakan Pak, untuk range anak timbang yang digunakan untuk kalibrasi kan beragam ya Pak ya. Yeah. Bagaimana cara memilih yang mana saja yang cocok untuk dipakai? Biasanya teknisi kalibrasi akan memakai 5 hingga 10 buah yang dikalibrasi. Bagaimana itu, Pak? Dari Bu Melisa itu. Ya. Contoh Bu Melisa ya. Saya punya timbangan. Timbangan saya itu daerah pengukurannya 0 sampai 200 gram. Pahami ya? Bu Silma ya. Saya punya timbangan. Timbangan saya itu daerah ukurnya 0 sampai 200 gram. Maka nilai 0 sampai 200 gram itu saya harus kalibrasi. Biasanya per 10% ya. Ya. Jadi kita wajib mengkalibrasi area atau daerah pengukuran dari 0 sampai 200. Ya. Jadi mau nggak mau kita harus mengkalibrasi 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, dan 200. Ya. Kira-kira ada 10 titik ya. Untuk timbangan seperti itu. Nah, anak timbangannya kita harus menyesuaikan. Kalau teman-teman punya timbangan 0 sampai 200 ya teman-teman wajib itu punya anak timbang yang nilainya seperti itu. Harus punya anak timbang 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, dan 200 gram. Itu wajib itu. Kalau kita nggak punya alat timbang sesuai daerah ukur alat kita, ya nggak bisa dikalibrasi. Itu ya, Bu Melisa. Oke, begitu ya Pak ya, jawabannya ya Pak ya. Oke, sip. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ini ada cukup banyak dari teman-teman. Saya pilih beberapa sambil ada yang saya gabungkan ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, sebentar Pak. Ini Pak, pertanyaan dari Pak Fatan
menanyakan untuk yang nilai koreksi, Pak. Ya. Apakah mungkin hasilnya minus dan apakah tidak berpengaruh? Nggak Bisa. mungkin ya, Pak? Bisa minus bisa. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh saja. Misalkan dibalik ya, nilai sertifikatnya 50,0063. Displaynya 50,0074. Ya hasilnya minus. Koreksinya minus, bisa. Koreksi itu bisa minus, bisa plus ya. Bisa, Bapak Ibu. Nanti ngaruh di mana tuh, Pak? Ya nanti faktor koreksinya tidak jadi plus, jadi minus. Jadi 51,2734 ditambah minus berapa? Jadinya minus. Oke, apakah itu menandakan berarti alatnya sudah tidak layak digunakan atau? Nah, ini kembali lagi ya Pak Ibu. Sebenarnya kalibrasi itu pintu masuk starting ya. Ingat ya. Jadi kalibrasi itu bukan segalanya ya. Itu baru awal itu, baru starting. Tugas kita itu masih panjang ya. Yang pertama, kalau kita sudah mengkalibrasi, kita harus mengevaluasi. Apakah nilai koreksi dengan ketidakpastiannya itu masih masuk dalam toleransi. Ini sebenarnya masuk ke materi kita hari Minggu besok. Nanti ada yang namanya materi evaluasi alat ukur. Itu yang pertama, itu evaluasi. Yang kedua, kita harus melakukan yang namanya pengujian antara. Ya. Bisa 2 minggu, bisa sebulan sekali. Ya. Tergantung durasi penggunaan alat. Kemudian kita juga harus melakukan yang namanya cek sebelum penggunaan. Stepnya masih banyak, Bu. Jadi tidak cukup hanya kalibrasi saja. Itu ya. Oke Pak. Ini berarti pertanyaannya terlalu mendalam nanti ya, jadinya kalau di akar-akarin terlalu jadi panjang. Oke. Sebentar Pak. Oh, berarti nyambung nih Pak. Ada yang bertanya lagi. Berarti nilai koreksi ini akan selalu tetap ya Pak ya? Itulah fungsi dari pengecekan antara. Oke, berarti kita harus lakukan cek antara dulu untuk menilai apakah nilai koreksinya tetap atau enggak gitu ya Pak ya? Iya. Saya berikan gambaran ya, Bu Silma ya. Misalkan bulan Januari, kita sudah mengkalibrasi. Kemudian bulan April, kita cek antara. Ternyata dari pengecekan antara itu membuktikan bahwa alat kita sudah mengalami penyimpangan. Kita ulang 3 kali penyimpang terus. Ya harus kalibrasi ulang, tidak nunggu setahun lagi. Itulah fungsi cek antara ya. Kalau penyimpangannya terlalu jauh, harus kalibrasi ulang. Oke, Pak. Sip. Oke, sudah agak kebayang sedikit. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak ya. Selanjutnya, bentar ya, Pak ya. Saya pilih ya, Pak. Ini sebenarnya beberapa pertanyaan berupa tindak lanjut selanjutnya nih, Pak, setelah melakukan kalibrasi. Sebentar, saya sambil milih dulu. Oh, ini Pak, ada pertanyaan dari Ibu Susi menanyakan, untuk kalibrasi timbangan Pak, bagaimana menentukan reference value yang digunakan dibandingkan dengan kapasitas timbangan? Gini Bu, saya tadi sudah sedikit menyampaikan ya. Saya misalkan punya timbangan. Contohnya inilah. Punya timbangan seperti ini. Nomor 1, kita lihat dulu Bu, nilai ukurnya, nilai daerah pengukurannya berapa. Kan kelihatan itu. Saya misalkan punya timbangan, nilai ukurnya macam-macam. Ada yang 0 sampai 200, ada yang 0 sampai 800, ada yang 0 sampai 1500, ada yang 0 sampai 2000. Itu nomor 1. Yang nomor 2, kalau kita mau mengkalibrasi ya, daerah ukur itu kita bagi 10 saja, Bu. Contoh misalkan kita punya timbangan 0 sampai 200. Maka kita wajib punya anak timbang 20, 40, 60, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan timbangan kita misalkan 0 sampai 2000 gram, maka anak timbangannya ya 200, 400, 600, 800. Naik 10%, 10%. Itu ya Bu Susi ya. Lihat dari timbangan yang kita punya. Anak timbangannya yang menyesuaikan. Tergantung kebutuhan dari
alat ukur kita. Ya. Oke, ya. Sudah terjawab ya Pak ya. Terima kasih banyak atas jawabannya Pak Mulyono. Dan mohon maaf untuk teman-teman peserta, mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak saya bacakan ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mulyono, beberapa tidak dapat dijelaskan di acara webinar ini ya, karena itu penjelasannya sudah jauh lebih mendalam. Jadi ini beberapa saya seleksi lagi untuk pertanyaannya ya teman-teman sekalian. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Menanyakan dari Pak Angga, menanyakan terkait sertifikat kompetensi Pak. Apakah ada kriteria khusus seperti harus dari lembaga pemerintah atau bisa dari lembaga swasta? Saya ini ya, terima kasih ya, Mbak atau Mas ini ya? Sepertinya Mas. Mas Angga. Enggak ada, Pak. Jadi saya buka di literaturnya KAN itu tidak ada itu. Jadi literaturnya KAN itu hanya mensyaratkan bahwa personil lab, termasuk petugas kalibrasi ya, itu dia hanya mensyaratkan kompeten. Kompeten itu ya bisa pendidikan, bisa training, bisa pengalaman. Tidak mensyaratkan trainingnya harus ikut lembaga A, lembaga B, harus BNSP enggak. Saya walaupun punya banyak sertifikat training, tapi satu pun nggak ada yang sertifikat BNSP. Tapi kayaknya nggak ada yang mempertanyakan kompetensi saya kayaknya. Jadi kompetensi itu kita ikut training Bapak Ibu ya. Tapi tolong kalau kita setelah ikut training, jangan cuma sertifikatnya disimpan ya, dipajang di rumah, di figura, wah kita sudah ikut training nih. Tapi tolong training itu diaplikasikan. Ya. Jadi hari ini nih, misalkan Bapak Ibu ikut training khusus ya, training kalibrasi massa misalkan. Ya harus dikerjakan di labnya masing-masing. Ya. Itu bukti kompetensi. Ya. Jadi tidak cukup hanya sertifikat kehadiran, tapi juga perlu yang namanya bukti bahwa kita sudah melakukan suatu kegiatan. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu habis ikut training kalibrasi, langsung besok mengkalibrasi sendiri di kantornya itu sampai jadi sertifikat. Itu lebih diakui itu kompetensinya. Ya. Itu ya Bu Silma ya kira-kira jawabannya. Oke, sip. Terima kasih banyak Pak Mulyono untuk jawabannya. Lalu pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ada dari Bu Intan Kumala menanyakan, untuk menunjukkan ketertelusuran pengukuran, itu apa saja Pak yang harus disediakan? Ini Bu, ini yang dimaksud dengan ketertelusuran. Ya. Yang mana Pak? Yang ini Bu, jadi kita bisa menghitung koreksi, itu kan butuh yang namanya referen material, referen value. Itu namanya ketertelusuran pengukuran. Kita kan nggak mungkin bisa menghitung nilai koreksi kalau ketemu 0,12 kalau kita nggak punya ini ya. Nah, kan nggak punya ini. Inilah yang dimaksud dengan ketertelusuran pengukuran. Ya. Ya, jadi nanti ketika kita mau bikin sertifikat ya, ini contoh ya misalkan ya, saya hari ini mengkalibrasi timbangan saya di kantor, di lab saya. Maka anak timbang ini dikalibrasi di lab apa, itu ada dicantumkan di sertifikat. Itu bukti ketertelusuran. Ya. Jadi nilai ukur yang kita dapatkan saat kalibrasi itu tertelusur ke lab mana itu harus ada. Itu ya Bu, jawabannya ya. Ditulis itu. Ketertelusuran pengukuran, anak timbang dikalibrasi ke lab apa. Nah, itu tulis itu. Oke. Berarti dari situ ya Pak ya melihatnya ya. Nah ini kalau Bapak Ibu bisa ikut training hari Minggu lebih detail ya Pak Ibu ya. Karena di hari Minggu itu nanti salah satu materinya itu terkait dengan pembacaan sertifikat kalibrasi. Sertifikat kalibrasi itu isinya apa? Kita bahas di hari Minggu. Ya. Jadi nggak sembarangan ya bikin sertifikat kalibrasi ya. Ada aturannya, ada rule-nya. Ya. Ada panduannya, isinya harus ini, harus ini, harus ini. Salah satunya bukti ketertelusuran itu ada. Oke Pak. Semoga dapat memberi gambaran sedikit ya
kepada Ibu Intan untuk pertanyaannya tadi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Sebentar, pertanyaan berikutnya. Saya pilih ini Pak. Ada pertanyaan dari Pak Ardianto menanyakan, untuk alat-alat gelas di laboratorium Pak, apakah harus dikalibrasi jika memiliki alat tersebut grade A? Oh iya, Bu. Grade A, grade B itu kan hanya menunjukkan alat kita itu lebih presisi ya. Tapi perlu diketahui ya Pak. Saya hanya satu contoh saja ya. Saya punya alat gelas seperti ini. Ini grade A ini kebetulan nih. Nggak kelihatan tapi ya. Grade A. Saya beli misalkan setahun kemarin. Ya. Tapi alat ini sering dipakai. Dan pemakaiannya nggak main-main ya. Kadang kita isinya larutan asam. Kadang isinya larutan basa, apa larutan apapun. Ya itu dimungkinkan menggerus gelas ini, Pak. Jadi pasti alat ukur itu kayak tubuh manusia ya. Setiap kita pakai setiap hari, pasti nilainya semakin turun, Pak. Semakin mengalami penurunan nilai ukur. Ya. Harus dikalibrasi, Pak. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada ini grade A harus dikalibrasi, grade B enggak seperti itu ya. Atau grade B dikalibrasi, grade A enggak. Semua alat ukur itu wajib, enggak peduli dia grade A, grade B, level 10, level 5 harus kalibrasi. Wajib itu. Ya, berarti semua tetap ya Pak ya, grade apapun Hukumnya harus dikalibrasi ya. Oke, sip. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Udah serak atau belum? Barangkali mau ngopi lagi. Jangan kita ngopi dulu. Lanjut ya Pak ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ainur Diki Pak. Menanyakan, bila kita melakukan kalibrasi Pak pada suatu alat ukur, contohnya termokopel ya pada sebuah oven Pak, apakah boleh master yang kita gunakan itu berbeda tipe dengan termokopel yang akan dikalibrasi? Misalnya termokopel yang dikalibrasi itu tipe C Pak, sedangkan termokopel masternya itu tipe PT100. Kebayang nggak Pak? Ini terkait dengan pengujian enclosure ya? Iya, betul. Yang dikalibrasi apa, Bu? Yang dikalibrasi sepertinya ini oven, Pak. Tapi pakai termokopel yang jenisnya beda. Ini ya, termokopel ya? Iya. Prinsipnya gini, Bapak Ibu ya. Kalau kita mau mengkalibrasi, gambarnya gini kan? Sebentar ya. Biar ada gambaran kayak gini. Nah, kan gini ya. Betul ya? Jadi kalau kita mau mengkalibrasi, ini namanya enclosure ya teman-teman ya. Alat untuk pengkondisian suhu. Oven, termokop, oven, furnace, ini ya, autoclave, itu namanya enclosure ya. Jadi dia pengkondisian suhu dan biasanya di dalamnya itu ada ruangannya. Ini harus dilakukan atau dikalibrasi oleh yang namanya termokopel. Contohnya ini termokopel nih. Saya punya di dalamnya. Syarat termokopelnya bagaimana, berapa titik dan lain-lain itu nanti ada di panduan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu saya kepingin melihat syarat mau mengkalibrasi termokopel apa, silakan di sini. Nanti buka di CAN or PID ya. Ya. Ada itu panduan kalibrasi untuk termokopel ada. Ya saran saya itu Pak Ibu. Ibu siapa tadi? Mbak Silma? Sebentar Pak. Saya jadi lupa jadinya. Oh ini Ibu Ainur Diki. Itu ya Bu Ainun ya. Nanti buka saja panduannya. Karena saya nggak punya bayangan nih. Termokopel tipe ini saya nggak punya bayangan. Karena banyak termokopel ya. Saya juga nggak hafal nih. Saya walaupun di rumah punya termokopel. Ya, oke. Terima kasih banyak ya Pak ya atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Karisa menanyakan,
bagaimana cara penulisan label pada alat yang sudah dikalibrasi, Pak? Apakah bisa kita lakukan sendiri pelabelannya atau harus dari pihak ketiga? Enggak, kita kalibrasi alat kita sendiri ya. Kita label tidak hanya menunjukkan kapan itu dilakukan, sudah selesai. Label itu hanya menunjukkan bahwa fungsi label. Jadi label itu tidak ada informasi misalkan faktor koreksi, ketidakpastian, nggak ada. Hanya nama lab yang melakukan kalibrasi, dikalibrasi kapan, dan biasanya ada paraf yang mengkalibratornya ya. Orang yang melakukan kalibrasi itu siapa. Hanya itu saja sih. Karena label itu fungsinya hanya bukti ya, sudah dikalibrasi. Bukan ini ya, menunjukkan nilainya berapa, nggak ada. Di label nggak ada. Berarti bisa dilakukan sendiri ya Pak ya untuk pelabelannya ya. Kecuali kalau pakai pihak eksternal, berarti biasanya nanti pihak eksternal memberikan label tersendiri gitu ya Pak ya. Ini ya, menindaklanjuti tadi ya. Kalau kita mengkalibrasi alat kita sendiri dan kita mampu ya, semua poin-poin ini kita bisa memenuhi ya. Alat, lingkungan, metode, personil, dan bukti ketertusulan, maka kita membuat label sendiri. Label itu kita tempel. Kemudian kita bikin sertifikat kalibrasi sendiri. Tapi ya sertifikat kalibrasinya nggak boleh pakai logo kan ya, nggak boleh. Ya. Jadi hanya nama lab kita dan hasil kalibrasi kita. Oke, siap Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Mulyono. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mira menanyakan, jika masa tertimbang tidak ada nilai koreksi di sertifikat kalibrasi, Pak, apakah nilai koreksinya bisa diinterpolasi atau ekstrapolasi? Ya, pertanyaan bagus ini. Jadi ini sebenarnya masuk ke materi hari Minggu ya. Teman-teman harus memahami ya, bentuk-bentuk sertifikat kalibrasi itu macam-macam. Termasuk cara bacanya bagaimana. Ya. Jadi kalau saya boleh menyarankan ya, hari Minggu itu silakan ikut ya. Kita nanti ketemu 5 jam itu ya, dari jam 9 sampai jam 3. Salah satu materinya itu pembacaan sertifikat kalibrasi. Karena beberapa sertifikat itu sebenarnya ada yang bentuknya langsung ya. Nilainya koreksinya seperti ini. Tapi ada beberapa yang nilainya itu tidak langsung ya. Betul tadi ya yang disampaikan. Kalau nilainya tidak langsung, misalkan ya, di sertifikat itu hanya bilang timbangan titik 20, koreksinya sekian. 40 nilainya sekian, 60 nilainya sekian. Tapi kebetulan ketika kita nimbang nilainya misalkan 35, bagaimana itu? Harus diinterpolasi ya. Ya, betul Bu, diinterpolasi. Jadi nilai dari koreksi itu harus sesuai dengan nilai titik ukurnya. Kalau berjauhan dengan titik ukur harus diinterpolasi. Oke. Berarti boleh ya Pak ya dilakukan interpolasi ya, itu ya. Interpolasi. Oke, ya. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya Pak ya, karena waktunya terbatas. Ada pertanyaan dari Pak Didi Sumantri menanyakan, kalau timbangan di pasar daerah Pak dilakukan oleh siapa dan bagaimana pengawasannya? Karena sering ditemukan pedagang yang nakal dengan cara mempermainkan timbangan tersebut. Kalau timbangan di pasar, karena itu kan bukan kegiatan yang sifatnya saintis ya, bukan ilmiah, itu kegiatan perdagangan, itu istilahnya bukan kalibrasi Pak, tapi tera ya. Dinas Perdagangan Pak, tera Pak. Nah itu juga salah satu materi kita di hari Minggu ya Pak. Jadi nanti akan saya sampaikan apa sih bedanya kalibrasi dan tera. Itu beda Pak. Beda tapi agak sama gitu ya. Ada perbedaan, ada persamaan. Oke, berarti beda istilah ya Pak ya, antara ya, kalau yang di pasar dengan yang digunakan untuk keperluan saintis gitu ya Pak ya. Ya, oke. Nah, untuk para peserta sekalian, mohon maaf karena waktunya terbatas ya, jadi tidak semua pertanyaan dapat kami sampaikan dan dijawab oleh Pak Mulyono. Selain itu tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sepertinya agak cukup mendalam ya, kurang tepat bila akan langsung dijawab saat ini, nanti malah pertanyaannya
yang lain nggak bisa dijawab karena waktunya habis untuk menjawab pertanyaan tersebut ya teman-teman sekalian. Nah, karena waktu sesi Q&A sudah selesai, selanjutnya saya akan mempersilakan kepada Pak Mulyono, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada peserta hari ini, Pak, silakan. Ya, hari ini walaupun sore-sore ya di Semarang hujan, saya apresiasi ya. Karena menurut yang saya lihat nih di layar komputer saya ada 282 ya. Alhamdulillah teman-teman bersedia hadir dalam webinar sore hari ini dan tetap istiqomah ya, selama 1 jam mengikuti webinar ini. Memang kalibrasi ini salah satu kompetensi atau skill yang penting, teman-teman. Karena tidak hanya pekerjaan di lab ya. Kalau teman-teman misalkan job seeker lulus dari perguruan tinggi, kebetulan dari prodi yang eksak, itu kalau teman-teman bekerja di industri, itu wajib itu bisa paling nggak punya pengetahuan lah. Kalibrasi itu bagaimana, durasinya berapa, bagaimana saya harus melakukan pengecekan antara, kemudian saya mengevaluasi alat ukur saya itu masih bagus atau tidak. Itu teknik-teknik dasar itu. Ini kalau bisa tidak cukup hanya sore hari ini ya, karena sore hari ini kan pertemuan kita kan dibatasi oleh waktu ya. Saya nggak mungkin menyampaikan semua yang saya bisa karena hanya diberi waktu oleh Bu Sulima 1 jam ini. Ya. Terbukti tadi ya, Q&A aja masih banyak itu yang saya lihat ya, masih banyak yang belum dibaca oleh Bu Sulima. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya waktu, kebetulan hari Minggu, waktunya lega ya, silakan nanti ikut training manajemen kalibrasi dan evaluasi hasil ukur. Nanti ketemu saya lagi. Nanti kita bisa belajar lebih dalam. Terima kasih. Saya juga terima kasih sama Bu Sulima dan timnya SAF hari ini diberi kesempatan untuk opening webinar. Mungkin itu saja ya Bu Sulima ya. Ya, oke. Terima kasih banyak juga ya Pak Mulyono ya sudah berkenan untuk membagikan ilmunya secara singkat ya Pak ya pada webinar sore hari ini. Nah, sebelum kita ke penutupan ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan ya teman-teman sekalian. Mohon untuk tidak meninggalkan room Zoom terlebih dahulu. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya teman-teman sekalian, link presensi dan link materi saya bagikan di akhir. Silakan, ini ada link untuk unduh materi dan e-sertifikat. Silakan bisa di screenshot atau bisa disimpan ya teman-teman sekalian. Nanti untuk unduh e-sertifikatnya mohon ditunggu pada H+7 hari kerja setelah webinar. Dan nama-nama yang akan diproses untuk e-sertifikat ini harus sudah mengisi presensi terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi bila nanti teman-teman tidak mengisi presensi maka sertifikatnya tidak akan kami proses. Silahkan untuk linknya sudah kami kirimkan juga melalui chatbox. Bisa diisi dulu untuk link presensinya di bit.ly/kehadiran SAF. Dan silakan disimpan untuk link materi dan unduh e-sertifikatnya juga silakan disimpan dan nanti bisa diakses pada H+7 hari kerja ya teman-teman sekalian. Silakan coba diakses dulu apakah bisa diakses. Atau ada kesulitan untuk aksesnya, mungkin silahkan dapat konfirmasi ya melalui chatbox. Saya kirimkan ulang ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, sambil menunggu teman-teman sekalian mengisi presensi, akan ada beberapa informasi tambahan juga yang akan kami sampaikan. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Brilian, Kak Elia, dan Kak Cindy yang sudah membantu untuk konfirmasi. Silakan bagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian lanjutkan untuk mengisi presensi tersebut ya. Nah, informasi tambahan yang akan kami sampaikan ini terkait dengan informasi training. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Mulyono ya. Jadi untuk para peserta hari ini, bila ingin memahami lebih mendalam terkait kalibrasi dan bagaimana mengevaluasi peralatan ukur, bisa bergabung dalam kelas kami dengan judul Manajemen Kalibrasi dan Evaluasi Peralatan Ukur yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Januari 2022
pada pukul 9 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Nanti di sini akan ada beberapa topik yang dibahas ya oleh Pak Mulyono, tadi sudah disampaikan terkait kalibrasi dan tera, metode kalibrasinya, ketertelusuran pengukuran dan ketidakpastiannya, lalu interpretasi sertifikat kalibrasi, serta penentuan interval kalibrasi dan keberterimaan peralatan ukur. Silakan nanti bila tertarik untuk bergabung, bagi para mahasiswa D3 atau S1, fresh graduate dan job seeker akan dikenai biaya Rp150.000, dan bagi para mahasiswa S2, S3 karyawan dan umum akan dikenai biaya Rp250.000. Silakan bisa lakukan link pendaftaran melalui link yang sudah tertera pada layar ya. Bapak Ibu sekalian langsung isi saja, nanti sudah langsung ada petunjuk untuk proses pembayarannya juga. Nanti silakan diikuti sesuai dengan petunjuk arahan di formulir tersebut ya Bapak Ibu sekalian. Lalu selanjutnya ada satu kelas lagi, ini adalah kelas Comprehensive Food Safety Management System. Teruntuk bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang tertarik untuk terjun ke dunia food industry ya, atau di sekitar food chain. Ini kelasnya akan mempelajari tentang GMP, HACCP, ISO 22000 dan FSSC 22000 versi 5.1. Kelasnya akan diselenggarakan selama 2 hari pada tanggal 22 hingga 23 Januari ya, Bapak Ibu sekalian. Dan khusus untuk peserta webinar pada sore hari ini, tersedia harga rombongan ya, khususnya untuk para mahasiswa D3 dan S1, fresh graduate dan job seeker. Rombongannya bisa mulai dari 3 orang, 10 orang, atau 15 orang. Harganya tertera pada layar ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nanti silakan untuk pendaftarannya dapat mengisi di link yang sudah tertera pada layar. Ya, mungkin itu ya untuk agenda webinar kita pada sore hari ini. Setelah ini kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Silakan bagi teman-teman peserta sekalian, bila tidak ada kendala pada device yang digunakan ataupun sinyalnya, mohon untuk on cam sebentar untuk foto bersama ya. Teman-teman sekalian, silakan boleh siap-siap dulu, barangkali mau sisiran, mau benerin jilbab atau yang lain. Oke, kami tunggu ya. Oke, beberapa sudah ada yang on cam. Yang lain masih kami tunggu. Oke, jadi kelihatan ya pesertanya Pak. Tadi kayaknya banyak kan pada off cam ya. Ketutupan pakai share screen juga jadi nggak kelihatan nih pesertanya siapa aja, pada di mana. Ini sepertinya ada yang di rumah, ada yang masih di kantor juga ya. Ini waktu sudah pukul 5:30. Oke, yang udah di kantor kayaknya udah nggak sabar juga pengen pulang nih. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, silakan untuk halaman yang pertama ini on cam semua ya, sepertinya ya. Oke, gaya bebas terserah mau seperti apa. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Sebentar saya pindahkan terlebih dahulu. Oke, lalu halaman yang kedua, ini juga sama, masih banyak yang on cam ya. Oke, sudah siap? Ya, 1, 2, 3. Oke, sip. Mohon tunggu sebentar. Oke, lanjut ke halaman yang ketiga. Ini masih pada on cam juga. Oke, sama ya, halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, sip. Halaman keempat. Oke, pada off cam ya, sepertinya ada kendala di device atau sinyal yang digunakan. Ya, oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya pada kegiatan webinar dari SAP Solution pada sore hari ini. Mohon maaf atas kekurangan atau tadi ya sempat di awal ada keterlambatan untuk mulai kegiatan webinarnya. Kami mohon maaf. Semoga ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Pak Mulyono bermanfaat ya untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk menambah pengetahuan atau diterapkan di tempat kerja. Silakan untuk update-update kegiatan training kami bisa diikuti ya
di laman sosial media di LinkedIn, Instagram, atau di website. Demikian acara webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu sekalian. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi presensi. Linknya sudah kami kirimkan ulang melalui chat ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada seluruh peserta. Kami Waalaikumsalam persilakan untuk warahmatullahi meninggalkan wabarakatuh. Zoom. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Izin lab. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Salam dari Bintang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Izin live ya, Mbak. Terima kasih. Izin live, Mbak ya. Ya.